Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, para pecinta Tosan Aji, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabatku sekalian yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka, saya persilahkan Anda untuk mensubscribe channel Hunter Pusaka serta menekan tombol loncengnya teman-teman, agar tidak tertinggalan ketika Hunter Pusaka membuat konten video tentang pelestarian Tosan Aji, membabar tentang Tosan Aji, membabar tentang pusaka, keris, tombak, dan pedang. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya dapat keris, kalau tampilannya ini agak angker gitu ya. Kayaknya angker gitu. Karena memang keris itu juga bisa kita rasakan ketika tampilan di luar akan berbeda ketika diberikan tampilan-tampilan ketika harus menarik memang teman-teman. Kalau tampilan seperti ini dikasih kain yang hitam itu sepertinya kok kayaknya serem gitu. Coba dikasih kain hitam itu kayaknya serem. Jadi orang kalau mandang itu kalau ditaruh di dinding ketika ada tamu baru kelihatannya akan angker gitu. Kalau dilihat, wah ini orang ini mestinya dukun ini, oh paranormal ini. Pasti anggapannya seperti itu. Namun seperti ini teman-teman, keris ini baru saja saya dapatkan di lokasi langsung, dan kita harus memaklumi karena memang kita melihat dari tampilan awalnya seperti ini, sepertinya tidak ada kesesuaian gitu. Kain hitam yang dibalut dan dirajut seperti ini sehingga bisa menutupi keseluruhan warangka, dan tidak tahu ini apa ini teman-teman. Coba kita buka ya, kita unboxing sama-sama. Ini tampilan pada keseluruhan warangka. Ini sudah sobek-sobek kayak gini. Saya kira memang sudah dimakan tikus ini, karena memang ini dapatnya di lokasi langsung teman-teman, dapatnya di pedesaan. Ini sudah dijahit kayak gini. Coba kita buka ya, ini kayak apa ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ini ada kayak panci teman-teman, kayak lempengan panci atau lempengan-lempengan aluminium yang disusun, serta sepertinya untuk penguat atau hiasan pada sisi gandarnya ini teman-teman. Ya harap dimaklumi lah, karena memang orang-orang desa ya yang tidak tahu cara merawat keris dan mereka awam tentang perkerisan gitu. Dan ininya pun tidak sesuai teman-teman, warangganya pun tidak sesuai gitu. Warangkanya sangat di luar pakem. Saya tidak tahu ini pakem masuk apa, kayak kelihatan Melayu, memang condong seperti Melayu, tapi saya rasa memang tidak layak ini untuk teman-teman, untuk dipakai sebagai warangka. Kita melihat pada ini kayaknya tanduk ini, tidak tahu ini tanduk apa, entah tanduk kerbau atau gimana, tapi saya kurang paham tentang tanduk-tanduk atau tentang kayu, saya kurang begitu paham memang teman-teman. Tapi yang jelas ini bukan kayu, karena ini sangat keras dan kayaknya memang tanduk ini teman-teman. Entah tanduk apa ini dedernya, dan juga ini tidak masuk pakem seperti ini teman-teman. Supaya nggak penasaran, mari kita buka. Dan ini juga pada ininya mendaknya. Ini uang logam yang dipipihkan. Ini uang ringgit kayaknya, atau uang-uang dahulu ini teman-teman. Oh, uang Arab ini teman-teman. Ya ini digunakan sebagai mendak. Ini yang buat mahal ini teman-teman. Ini juga sama, ini dari aluminium kayaknya, jadi dibuat mendak gitu. Maklum ya, orang-orang pedesaan dan orang yang awam mungkin karena memang tidak tahu, sehingga apapun dibuat cincin mendak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pada sisi ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini teman-teman, kerisnya, tampilan dari keris ini sungguh terlihat kekar dan terlihat angker, dan tampilannya sungguh luar biasa.
gagah teman-teman. Coba kita ukur dimensi panjangnya kira-kira berapa ya, berapa sentimeter. Mari kita ukur sama-sama. Mari kita ukur teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pangkal ini ya, pada sor-soran gonjo sampai ke ujung wilah itu sekitar hampir 40 cm teman-teman. Jadi 39,5 cm. Berarti keris ini termasuk corok teman-teman. Corok itu melebihi dari 38, itu bisa dikatakan corok. Saya pastikan keris ini kemungkinan besar ini adalah 42 cm dulunya. Lebih dari 40 cm. Karena mengalami sebuah korosi, pengurangan pada sisi wesinya, bisa dipastikan wesinya berkurang sehingga hanya sampai 39 cm teman-teman. Ada sogokan satu seperti ini serta luknya. Sogokannya cuma satu ya, jadi bukan dua, jadi hanya satu sisi seperti ini. Namun pada looknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 look dan sogokan tunggal. Berarti dapur ini masuk kolonada teman-teman. Kolonada. Bagaimana filosofi serta sejarahnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan di Jawa dulunya, keris-keris berluk 5 sejarahnya hanya dimiliki dan boleh dimiliki oleh para raja, pangeran, keluarga raja, dan para bangsawan yang memiliki kekerabatan atau memiliki garis keturunan dengan raja teman-teman. Seperti halnya bupati dan adipati atau ningrat. Dan selain mereka, tidak ada orang yang boleh memiliki atau menyimpan keris berluk 5 ini. Demikianlah aturan yang berlaku di masyarakat perkerisan di zaman dahulu. Jadi tidak sembarangan, karena memang ada status sosial dahulunya teman-teman. Ada seperti status sosial, apa yang diperbolehkan dimiliki oleh seorang pemerintahan, seorang raja, apa yang boleh dimiliki oleh seorang rakyat biasa. Dengan kata lain, keris berluk 5 juga bisa disebut keris keningratan teman-teman. Keris dapur kolonada, yaitu keris berluk 5 dengan ricikan sogokan depan. Seperti ini, sogokan depan ya. Sogokan depan mengisyaratkan kepada manusia bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah menerima waktu atau kolo. Nada yaitu menerima. Jadi menerima waktu teman-teman. Artinya filosofinya menerima waktu atau kolo nada. Manusia yang dapat menerima dan memanfaatkan waktu adalah manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Begitulah filosofinya. Apabila kita perhatikan alur pada bagian pamornya ini teman-teman, terdapat satu kesatuan yang menyambung dengan gonjonya. Antara wilah dengan gonjo menandakan kecermatan seorang empu dalam menempa mengolah bahan pamor ini. Kualitas besinya pun begitu rapat dan padat teman-teman, menandakan material atau bahan yang digunakan keris ini merupakan bahan pilihan. Atau dengan kata lain bahwa keris ini memang keris yang khusus teman-teman. Memang khusus dan spesial gitulah. Atau eksklusif dalam bahasa Indonesia. Keris ini berpamor waswutah teman-teman, yaitu merupakan salah satu keris yang memancarkan tuah alami untuk sebuah ketentraman, keselamatan, dan kesuksesan si pemilik keris ini. Yang membuat keris ini bertuah alami bukan karena bentuk kerisnya kawan-kawan, tapi waktu penempaan oleh seorang empu, yaitu melalui sebuah tirakat, melalui sebuah ritual permohonan kepada Sang Pencipta.
yaitu sebelum melakukan penempaan, sang empu melakukan tirakat dan melantunkan doa-doa yang dikhususkan memang untuk ketentraman siapa nantinya yang memiliki keris ini, keselamatan bagi pemegang keris ini, kewaspadaan terhadap segala hal, kesuksesan yang lebih besar dalam bidang usaha maupun pribadi. Jadi keris ini sangat cocok untuk ageman siapapun. Siapapun yang menginginkan ketentraman dalam segala aspek kehidupan, kawan-kawan, kesuksesan dan keselamatan diri. Begitulah kira-kira. Jika kita melihat pada tekstur besi serta rancang bangunnya, maka keris ini termasuk bertangguh Cirebon. Tangguh Cirebon, saya jelaskan Tangguh Cirebon, mempresentasikan kerajaan Cirebon ini yang pernah berdiri pada abad 16 di Nusantara ini, kawan-kawan. Sudah berapa ratus tahun ya? Abad ke-16. Ciri-ciri keris ini dilihat dari pasikutannya. Pamor besi yang digunakan, pasikutan Tangguh Cirebon itu terlihat sangat wingit, teman-teman. Coba kita lihat dari visual ini. Saya rasa Anda akan bisa merasakan dari visual video ini, teman-teman. Pamornya yaitu mengambang seperti ini. Dan besi yang digunakan berwarna hitam agak coklat dan kering. Tampilannya seperti ini. Dilihat dari ukurannya, teman-teman, bilah Tangguh Cirebon tergolong sedang ketebalannya. Maka dari itu, keris Cirebon mudah untuk dibawa kemana-mana. Gonjo terlihat sirah cecaknya, yaitu ujungnya pendek dan tidak begitu lancip, teman-teman. Tidak begitu lancip. Pamor dari keris Cirebon, ciri-cirinya lebih beragam, diantaranya sanak, ngulit semongko, waswutah, adek, dan sebagainya. Kebanyakan keris Cirebon mempunyai gaya rangka Surakarta ataupun Yogyakarta, warangkanya, teman-teman. Jadi cocoknya kayak Surakarta, style Yogyakarta untuk warongkonya. Jadi kalau ini kan kurang tepat ini tadi. Panjang keris dari ciri-ciri dari Cirebon berkisar dari 40 cm hingga sampai 50 cm. Dengan bentuk bilah yang lurus ataupun lekukan. Jadi ada yang lurus dan juga ada yang lekukan yang bertangguh Cirebon tersebut. Oke, teman-temanku sekalian, begitulah review saya tentang keris Kolonadah ini yang berpamor waswutah dan bertangguh Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi yang baru menonton, saya persilakan Anda untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.